akan kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, masih tentang pengendalian mutu. Apa yang dimaksud dengan pengertian dari mutu itu? Mutu adalah kualitas dari hasil yang kita produksi, atau dengan kata lain, kualitas sesuatu barang atau produk yang kita produksi. Tentunya di sini kualitas atau mutu suatu produk itu nanti akan membawa dampak yang signifikan terhadap konsumen. Kalau konsumen puas dengan apa yang kita hasilkan, tentunya apa yang kita hasilkan nanti berkualitas atau bermutu yang tinggi. Nah, jadi tadi dijelaskan tentang pengendalian mutu. Di sini tentang pengendalian mutu adalah bagaimana cara atau usaha untuk mengendalikan proses produksi guna meningkatkan atau memelihara mutu atau kualitas produksi secara efektif, efisien, sehingga memuaskan konsumen. Dijelaskan tadi, mutu adalah suatu produk yang kita hasilkan itu pasti mempunyai kualitas. Nah, bagaimana agar mutu tadi diterima oleh konsumen? Tentunya harus ada yang namanya pengendalian mutu. Di sini sudah kita sebutkan tentang pengertian mutu dan juga pengendalian mutu. Pengendalian mutu adalah usaha untuk mengendalikan suatu proses produksi guna meningkatkan dan memelihara mutu produksi secara efisien, efektif, dan dapat memuaskan konsumen. Ini dilihat dari gambar ini, bagaimana seorang pekerja atau sebuah industri menjaga mutu dari barang-barang yang dihasilkan. Kenapa? Kalau tidak terjaga dengan baik, tidak terjaga dengan kualitas yang tinggi, cacat sedikit apapun itu nanti akan mempengaruhi dari jumlah konsumen yang sudah kita dapat. Kalau konsumen misalnya itu kecewa dengan produk yang kita hasilkan, itu nanti akan membawa dampak yang signifikan terhadap produk yang kita hasilkan. Ya. Kemudian bagaimana cara pengendalian mutu? Yang pertama adalah menetapkan standar mutu dan biaya. Kemudian konfirmasi hasil produksi dan membandingkan hasil produksi dengan standar. Yang ketiga adalah melakukan koreksi jika hasil produksi tidak sesuai dengan standar. Yang keempat adalah usaha perbaikan terhadap standar yang telah ada. Nah, sudah disebutkan adanya menetapkan standar mutu dan biaya. Kalau kita melakukan suatu proses produksi, bagaimana standar yang akan kita hasilkan, bagaimana mutu yang kita hasilkan, dan berapa biaya yang kita butuhkan. Tentunya sebuah industri atau yang memproduksi suatu produk tentunya juga akan memperhitungkan berapa besar biaya dan bagaimana untuk mutu kualitas yang kita hasilkan. Tentunya harapan dari industri itu dengan biaya yang seringan mungkin, tetapi menghasilkan produk yang berkualitas. Itu untuk menetapkan standar mutu dan biayanya. Kemudian konfirmasi hasil produksi dan membandingkan hasil produksi dengan standar. Nah, di sini apa yang sudah kita hasilkan atau produk apa yang kita hasilkan dari proses produksi,
itu kita bandingkan dengan hasil proses produksi yang sudah ada, yang sudah memenuhi standar untuk kita. Jadi hasil-hasil produksi yang sudah kita standarkan itu menjadi acuan. Mutu yang kita tentukan, biaya yang kita tentukan itu menjadi standar acuan untuk proses selanjutnya. Kemudian hasil produksi selanjutnya kita konfirmasi lagi dengan hasil produksi yang sudah ada atau standar yang kita hasilkan yang dulu. Kemudian hasilnya bagaimana, mutunya bagaimana, lebih baik atau mungkin malah ada kekurangan. Nah, oleh karena itu dalam mengkonfirmasi ini penting sekali. Oleh karena itu dalam proses produksi tentunya di akhir proses produksi tentunya ada yang namanya quality control. Nah, yang ketiga adalah melakukan koreksi jika hasil produksi tidak sesuai dengan standar. Ini maksudnya apa? Melakukan koreksi suatu produk yang kita hasilkan. Kalau terjadi sesuatu kesalahan atau produk atau misalnya terjadi cacat, mutunya kurang baik, itu kita koreksi. Di mana letak kesalahannya? Di persiapannya, atau pada proses produksinya, atau pada finishingnya. Tentunya ini menjadi bahan yang perlu kita koreksi, entah nanti di persiapannya, prosesnya, atau finishingnya. Setiap kali kita membuat suatu produk, tentunya juga kita akan mengkoreksi kekurangan kita di mana, kesalahan kita di mana, kok hasilnya kita juga kurang bagus. Ini yang perlu kita koreksi. Di mana letak kesalahannya? Di mana letak kekurangannya? Itu. Yang keempat, usaha perbaikan terhadap standar yang telah ada. Kalau kita sudah melakukan koreksi hasil produksi, kesalahan kita di mana, itu kita harus ada suatu usaha untuk memperbaiki. Nah, apabila usaha kita ini ya dilakukan dengan baik, maka produksi yang akan kita hasilkan nanti minimal sesuai dengan standar yang sudah ada, atau malah akan kualitas mutunya akan lebih baik. Tentunya dengan adanya koreksi, konfirmasi, dan menerapkan standar ini nanti akan meningkatkan kualitas produksi dan mutu. Kualitas produksi juga akan meningkatkan efisiensi kerja kita. Kalau terjadi kesalahan, sering terjadinya kesalahan, tentunya proses produksi akan terhambat. Untuk itu, efisiensi kerja kita akan berkurang. Itu juga akan menimbulkan biaya. Nah, oleh karena itu, dalam dunia industri, penetapan standar mutu dan biaya ini penting sekali. Kita lanjut lagi. Ya, pada proses produksi, pengendalian mutu itu meliputi, tadi sudah kita jelaskan, persiapan, prosesnya juga finishingnya. Ini di sini proses produksi pengendalian meliputi adalah jenis bahan yang kita buat, banyaknya jumlah atau volume barang, tingkat mutu dan biaya produksi. Sudah kita jelaskan di awal tentunya. Dalam pengendalian mutu itu ada berbagai macam cara. Yang pertama adalah menetapkan standar mutu. Nah, ini di sini jenis bahan yang kita buat apa, mutunya bagaimana, ini juga ada standarnya. Banyaknya jumlah atau volume barang, tingkat mutu kualitas yang kita hasilkan, kemudian biaya produksinya.
Ini juga akan menentukan dari produk kita. Contoh misalnya yang ingin kita hasilkan adalah produk dengan mutu yang atau kualitas yang tinggi dengan biaya yang lebih murah. Tapi hasil akhirnya kita jual nanti akan menghasilkan eh, laba yang banyak. Itu harapannya semacam itu. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tentunya akan kita sambung lagi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Tetap semangat harapannya. Selalu berdoa, selalu belajar, tetap aktif. Jangan sampai lupa selalu bertanya apabila mungkin ada sesuatu yang kurang jelas. Itu yang perlu kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.